Mana ada direktur pendidikan di sekolah negeri. Kadang-kadang guru malah disupervisi sama siapa? Sama HRD. SDM. Ya kan, ASDM. Muncullah bid'ah-bid'ah yang ada. Wih deh, bid'ah jadi kita bahas. Nanti kita dibilang Wahabi lagi. Wahabi. Obrolan seputar edukasi. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Gali. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Sehat Pak Hendra. Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah sehat Pak. Barakallahu fiik. Pak, kita ngobrol-ngobrol sejenak nih. Oke. Sambil ditemani minuman kesehatan. Kesehatan. Saya pengen bertanya-tanya nih Pak nih, perihal dulu waktu seingat saya waktu kita zaman sekolah ya, SMP, SMA, seingat saya sih kayak divisi direktur pendidikan, SDM, HRD atau bahkan manajer pendidikan itu dulu ada sih gak sih? Ada gak sih Pak dulu waktu kita, di zaman kita sekolah tuh? Seingat saya tuh nggak ada ya. Nggak ada ya Pak? Seingat saya ya, tapi nggak tahu. Di lembaga-lembaga sekolah swasta? Sekolah swasta tuh kayaknya nggak ada. Karena kita tuh ingat banget tuh dulu masih sekolah tuh, yang kita takut itu kepala sekolah. Ya kan? Sama satu lagi tuh guru BP. Lu kalau udah ada guru BP? Iya, kita kayak hormat banget ya pokoknya nih. Galih dipanggil guru BP, lu takut banget tuh ya. Kita hormat banget walaupun anak-anak STM misalnya sebegajulan Iya, apapun iya. ya. Tapi kalau mau guru tuh hormat banget, apalagi guru BP. Jadi nggak ada ya? Nggak dulu ada tuh, nggak ada gitu ya? divisi manajemen, SDM, HRD atau apa lah. Direktur pendidikan. Seingat Manajer saya bahkan ya, iya, manajer. di 2010-an dan 2010 ke atas dikit nggak ada lah ya. Nggak ada ya. Nah, fenomena kayak gini tuh, ini kan sebenarnya konsep corporate ya. Iya, corporate management. Konsep corporate ini, fenomena kayak gini nih sejak kapan gitu diadopsi sama lembaga pendidikan ya Pak ya? Mulai merebak, mulai banyak di lembaga-lembaga pendidikan khususnya swasta ya. Itu sejak tahun berapa sih Pak kalau saya boleh Mungkin tanya? kalau kita mau detailkan tuh memang nggak ada data pasti ya sejak kapan akhirnya merajalela nih fenomena seperti ini. Cuman kalau kita lihat pengalaman, berdasarkan pengalaman nih, itu mulai 2017 ke atas lah ya. Itu mulai ada tuh. Ada divisi SDM, ada divisi direktur pendidikan, bahkan ada sekolah yang punya cabang di mana-mana misalnya. Dia mendeklarasikan nih yayasannya, sebenarnya kan dia yayasan, tapi dia mendeklarasikan diri dia sebagai direktur pendidikan. Nah, hal-hal seperti ini akhirnya mungkin dicontoh oleh sebagian sekolah-sekolah swasta. Nah, itu yang perlu dikaji kembali. Kira-kira boleh nggak sih? Itu menarik tuh untuk diulas. Betul, iya. Ya, gitu. siap ya, saya Pawase ya. Betul. Ya, beberapa menit ke depan. Oke Pak, selanjutnya kalau secara struktural ya, posisi kepala sekolah dengan SDM, HRD atau bahkan direktur pendidikan ya, atau manajer pendidikan itu bagaimana sih Pak sebenarnya? Iya. Kalau kita lihat fenomena yang ada pada akhirnya ketika di satu lembaga tersebut yayasannya memberikan wewenang jabatan ke direktur pendidikan lah, terus divisi HRD lah, atau manajer pendidikan lah, entah apapun namanya itu. Kalau bahasa kita bahasa bid'ah lah, bid'ah dalam dunia pendidikan misalnya kayak gitu ya. Nah, kalau kita lihat apabila secara struktural ini akan muncul tumpang tindih kebijakan antara direktur pendidikan, HRD, manajer pendidikan lah, sama kepala sekolah. Nah, efek dari tumpang tindih kebijakan yang ada struktural, siapa yang mau kita taati nanti ya di sekolah tersebut. Misalnya gurunya nanti bingung nih, siapa yang mau ditaati? Entah kepala sekolah kah? Entah direktur pendidikan? Gitu. Jadi, kalau bicara aturan hukum sebenarnya, memang kita lihat di yayasan itu sebenarnya memang merupakan badan hukum kan. Secara struktural dia yayasan ini satu badan hukum tersendiri. Sekolah punya otoritas sendiri juga nantinya. Itu unit usaha dari yayasan misalnya kayak gitu. Nah, yayasan sering menginterpretasikan kalau karena dia badan hukum yang sah gitu, yang memberi pekerjaan kepada kepala sekolah misalnya, sehingga dia bikin divisi-divisi baru nih. Contohnya ya kan kayak direktur pendidikan atau misalnya SDM. Ya, HRD, manajer, apapun namanya yang semisalnya. Betul. Dia seakan-akan pengen memberikan satu manajerial baru tuh dalam unit sekolah tersebut. Boleh apa enggak sih? Kalau bicara aturan kan sebenarnya ini hanya administratif aja. Yayasan harusnya bukan mengambil peran krusial dari kepala sekolah. Karena sebenarnya kewenangan itu ada di kepala sekolah nanti. Nah, nanti mungkin kita akan bahas. Wewenang manajerial. Betul. Gitu. Di undang-undang itu diatur kepala sekolah itu apa sih fungsinya. Nah, jadi bukan adanya direktur pendidikan atau HRD yang nanti dia mengatur kepala sekolah, sehingga kepala sekolah nanti
manut-manut aja tuh. Direktur pendidikan bilang A, siap. Nenek HRD-nya bilang A, siap. Lah, di mana fungsi dia sebagai leader? Kalau saya ada istilah salah seorang tokoh filsafat, ini kita punya pemimpin jadi kayak dealer, bukan leader jadinya. Kayak gitulah kira-kira. Siap. Nah, sebenarnya peran yayasan, terus SDM, HRD, atau bahkan direktur pendidikan itu harusnya bagaimana di lembaga sekolah? Nah, kalau kita bicara perannya, seharusnya dia hanya administratif saja. Dia nggak boleh masuk ke operasional sekolah. Tadi, saat misalnya ada guru, manajerial guru, atau KPI dari guru, itu bukan tugas SDM. Bukan. Oh, itu wewenang. Itu wewenangnya kepala sekolah. Karena itu langsung mandat konstitusi atau mandat undang-undang. Ada aturannya nanti. Misalnya aturan di Undang-Undang Sisdiknas atau undang-undang tentang guru dan dosen, atau nanti ada Permendikbud, atau nanti ada Permendikbud Ristek. Oh, banyak tuh tentang kepala sekolah. Jadi memang pemerintah tuh mengatur. Iya. Kalau kita udah pakai aturan perundang-undangan, kita nggak bisa pakai menurut saya, menurut yayasan, menurut siapalah dia, nggak bisa. Semua kembali ke ketentuan peraturan Kepala sekolah lah, manajerial. Kepala sekolah lah, otoritas leader paling tinggi. Wah, di sebuah sekolah. di sebuah sekolah, di satuan pendidikan otoritas Dia tertinggi. yang mengatur sebuah Betul. guru dan sebagainya. Iya, bukan yayasan. Yayasan kasih mandat, ya kan? Makanya ada perjanjian kerja bersama. Anda paham nggak nih yayasan perjanjian kerja bersama? Jangan-jangan Anda nggak paham. Anda udah kasih mandat, tapi Anda secara nggak langsung nggak percaya. Mengatur ya kan? kembali. Mengatur kembali. Terus kasih wewenang, ada direktur Wewenang yang pendidikan. sebenarnya secara undang-undang itu harusnya yang menjalankan adalah kepala sekolah. Gitu. Betul. Ditambah lagi divisi oleh yayasan mengambil peran yang seharusnya dilakukan oleh kepala sekolah. Oleh kepala sekolah. Dan peran yayasan, boleh nggak sih dia bikin divisi seperti itu? Boleh-boleh aja. Cuman tetap harus sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Dia harus dibawa kepala sekolah. Seandainya ada, dia nggak boleh mengatur fungsi-fungsi kepala sekolah. Jadi divisinya mah boleh-boleh aja Boleh-boleh ya. Ada divisi aja. SDM, Boleh. HRD, direktur atau bahkan manajer pendidikan itu ya nggak masalah ya. Nggak Ada jadi di sebuah masalah. lembaga sekolah. Betul. Cuma perannya berarti Perannya. ya. Perannya jangan sampai melebihi kepala sekolah. Melebihi atau kewenangan bahkan kepala sekolah. Seperti kepala sekolah gitu. Betul, bahkan kepala sekolah jadi siap. Itu yang nggak boleh. Jadi malah hormat sama direktur pendidikannya, kepala sekolah. Marwahnya hilang. Ini yang kita harus ya, kembalikan. di hadapan para guru ya. Betul, mengembalikan marwah kepala sekolah di satuan pendidikan. Gitu. Sip. Kira-kira seperti itu Pak Hendra. Masya Allah, mantap sekali jawabannya. Nah, sebenarnya kedudukan kepala sekolah ini di dalam sistem pendidikan itu seperti apa, Pak? Nah, ini menarik ya. Kalau kita mau mengulas lebih dalam, makanya saya rasa kayaknya yayasannya nggak pernah baca peraturan perundang-undangan, ya kan? Iya. Karena dia nggak tahu tuh ada Permendikbud tahun 2018, diperbaharui Permendikbud Ristek tahun 2021 tentang kepala sekolah. Jadi itu menjabarkan fungsi dan wewenang kepala sekolah. Misalnya kita pakai Permendikbud Ristek 2021 ya. Kalau kita buka Permendikbud Ristek nomor sebentar. Nomor 40 tahun 2021 di pasal 12 itu dijabarkan tuh, tentang beban kerja kepala sekolah. Pasal pertama misalnya di 12 pasal 12 angka 1, beban kerja kepala sekolah untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi. Nah, supervisi kepada guru itu juga tugas kepala sekolah. Seperti di atas tadi seperti sebelumnya kita bahas. Kadang-kadang guru malah disupervisi sama siapa? Sama HRD, SDM, ya kan, SDM, atau ada direktur pendidikan. Ini nggak jelas ini. Ini keluar harusnya dari itu tugas kepala sekolah. Tuh, harusnya tugas kepala sekolah. Ini jelas sekali peraturannya ada. Mungkin administratif SDM atau HRD minta laporan dari kepala sekolah mungkin seperti seharusnya itu. Seperti itu. Jadi yayasan itu menunggu laporan dari kepala sekolah. Ya kan? Taruhlah SDM ini di bawah naungan yayasan. Tetap kepala sekolah itu yang paling tinggi, dia langsung lapor ke yayasan, bukan ke SDM. Ini keliru sekali praktik yang terjadi di lapangan. Entah siapa yang memulai awal ini, ya kan? Mungkin orang-orang industrial ya, makanya saya bilang corporate, iya, budaya bahasanya itu corporate management kan, efek itu dimasukkan ke dunia pendidikan, muncullah bid'ah-bid'ah yang ada. Wih, bid'ah jadi kita bahas. Nanti kita dibilang Wahabi lagi. Wahabi dalam dunia pendidikan ya kan. Terus kita lanjut di pasal 12 angka 2. Beban kerja kepala sekolah sebagaimana dimaksud ayat 1 bertujuan untuk mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kalau seandainya peran-peran ini nanti ada, mutu pendidikannya bisa kurang kualitasnya. Efek apa? Tadi marwah kepala sekolahnya nggak ada.
Kita mau ambil contoh misalnya sekolah negeri, mana ada direktur pendidikan di sekolah negeri. Iya. Terus kita contoh lagi di Dapodik, sistem pendidikan kita. Pak Hendra kan mungkin berpengalaman ya. Iya, tidak ada jabatan Nggak atau ada bahkan tugas jabatan. tambahan sebagai Nggak direktur pendidikan, manajer pendidikan HRD. atau bahkan HRD SDM nggak ada di Paling tinggi apa Pak? kepala sekolah. Kepala sekolah. Mau dia sekolahnya bercabang-cabang, tetap kepala sekolah yang paling tinggi. Nggak ada tuh namanya direktur pendidikan kek, SDM kek. Apalagi SDM-nya pada nggak baca lagi peraturan perundang-undangan. Zolim semua yang guru-guru. Misalnya kayak gitu. Nah, kira-kira kayak gitu ya Pak Hendra. Siap, berarti kita udah tahu nih kedudukan kepala sekolah ya dalam sistem pendidikan itu udah jelas ya dijabarkan dia sebagai manajerial ya yang mengatur Betul. semua buat agar semua sistem ini berjalan dengan baik gitu ya. Jangan sampai ada divisi baru yang itu dari yayasan terus mengambil beberapa kewenangan yang harusnya memang dijalankan oleh kepala sekolah malah dijalankan oleh divisi dari yayasan tersebut. Betul, itu yang nggak boleh. Itu yang sehingga hal tersebut menurunkan marwah dari Kepala kepala sekolah. sekolah terhadap di depan para guru-guru. Para ya. guru-guru, para Iya. staff. Mulai dari tadi KPI yang nilai adalah KPI, SDM, betul, HRD SDM. sehingga ya Lah, ya kepala tanda sekolahnya kutip punya yang mungkin peran jadinya, kan? guru-guru lebih cari muka ke depan SDM. SDM atau HRD ketimbang ya kepala sekolah. Dia nggak akan hormat sama kepala sekolah, karena kepala sekolah seakan-akan kan hanya apa jatuhnya tuh kayak ya tugas sementara aja atau apa gitu Iya, istilahnya. harusnya Ya. kepala sekolah punya wewenang yang lebih daripada Tuh. hal itu. Jadi nanti akan ada tumpang tindih tuh Tumpang tindih. aturan. Misalnya kepala sekolahnya menciptakan aturan boleh masuk sekolah 7:30, guru-guru masuk 7:15. Tiba-tiba SDM nerbitin peraturan. Guru-guru harus masuk jam 7 misalnya. Yang ikut tuh ke Nah, ikutnya ke guru-guru, ke HRD, bukan Iya. ke kepala sekolah. Nah, kepala sekolah jadi apa itu, ya kan? Nah, kan repot hal-hal seperti ini. Nah, hal-hal seperti yang tadi akan muncul tumpang tindih kewenangan. Jadi guru-guru dan staf-staf yang ada bingung. Mau kemana Mau nurutin yang mana nih? Kalau kita mau nurutin kepala sekolah, takut juga sama SDM nanti dipecat. Mau nurutin kepala sekolah, mau nurutin SDM, takut nggak dihormati sama Kepsek, ya kan? Iya. Kita takut Kepsek kita nggak hormatin, kita jadi nggak enak kan? Berarti perlu dong adanya urgensi penataan batasan kewenangan dari direktur pendidikan, HRD atau bahkan SDM dong. Banget, perlu banget. Iya. Makanya perlu banget batasan-batasan ini di mana sih? Ada direktur pendidikan misalnya di salah satu sekolah misalnya. Kita harus tahu nih. Misalnya saya guru di satu sekolah A, B, C misalnya. Ada direktur pendidikannya yang dia apa namanya ruang lingkupnya mengatur semuanya misalnya. Nah, kita perlu tahu batasannya sampai mana. Jangan sampai kita nggak tahu. Jangan sampai dia mengambil kewenangan tadi kepala sekolah. Secara peraturan perundang-undangan kepala sekolah kan paling tinggi. Direktur pendidikannya nggak ada. Apa itu? Kalau saya misalnya jadi kepala sekolah, saya akan bantah tuh direktur pendidikannya. Saya akan bantah tuh HRD yang ada tuh. Saya lapor kepada yayasan, saya bilang, ini nggak ada divisi-divisi ini, semua di bawah kewenangan saya. Nah, misalnya, kalau saya kepala sekolah, kebetulan saya bukan kepala sekolah. Kira-kira gitu saya puasa. Jadi kita perlu tahu nih, kewenangannya di mana. Jadi Sampai ada sejauh batasan-batasannya, iya. Bikin peraturan tertulis. Ini loh kewenangan direktur pendidikan, ini loh kewenangan kepala sekolah. Dasar hukumnya mana? Ini loh dasar hukumnya. Ini loh dasar dari aturan dari yayasan. Kadang-kadang yayasannya nggak bikin peraturan tertulis seperti itu. Jangan-jangan yayasannya juga nggak paham. Harus ada peraturan tertulis dalam sebuah lembaga seperti itu. Jadi tadi ya, penataan kewenangan ini tidak hanya berkaitan menjaga marwah kepala sekolah, ya kan? Tapi juga memastikan konsentrasi kebijakan pendidikan tetap terfokus agar meningkatkan mutu sekolah. Jadi kepala sekolah kan bisa fokus nantinya, gitu. Biar nggak pecah-pecah. Kalau ada konflik internal di satu sekolah itu, kan nanti mutu pendidikannya turun tuh, karena konflik kepala sekolah ribut sama SDM, itu terjadi loh Pak, prakteknya. Kepala sekolah ribut sama SDM, SDM ribut sama kepala sekolah. Nanti SDM cari dukungan dari guru-guru. Sebaliknya kepala sekolah juga cari dukungan dari guru-guru. Ya, isu-isu yang ada dilempar-lemparin, wah si kepala sekolahnya nggak bagus gitu. Itu saya mengalami itu, saya pernah ada di satu lembaga, SDM-nya jelek-jelekin kepala sekolah. Kepala sekolah ini jelek gini kayak gini. Wah, saya bilang SDM kayak gini nggak berkualitas nih punya SDM. Saya bilang yayasannya kasihan, rekrut ya SDM yang nggak punya kapasitas. Efeknya apa tadi? Mutu pendidikannya kan turun. Efek konflik internal di para guru. Jadi harusnya kepala sekolah fokus buat menjalankan sistem pendidikan yang ada di lembaga tersebut, malah teralihkan dengan isu-isu itu ya. Benar. Jadi seluruh yayasan nih perlu secara proaktif melakukan evaluasi nih kalau seandainya sudah terjadi
harusnya yayasan memahami ini ya, harus dievaluasi ulang kayak gitu. Penataan ulang strukturalnya harus ditata ulang. Kira-kira bener nggak sih ya kan penataan struktural kita nih? Nah itu perlu banget tuh. Si Batasan yayasan-yayasan wewenangnya sampai sejauh mana sih gitu ya. Terus kira-kira penting nggak sih kita ada direktur pendidikan? Perlu nggak sih? Nah, Itu pertanyaan mendasar yang harus ditanyakan kepada yayasan. apakah Apakah sekolah perlu? ini dapat berjalan hanya dengan kepala sekolah saja tanpa perlu Tanpa ada ada divisi direktur ini? pendidikan. Nah itu pertanyaan mendasar tuh. Tanda tanya besar ya. Iya. Khawatir semakin banyak jabatan-jabatan struktural, malah justru Tumpang tindihnya makin banyak Pak, tumpang nanti. tindih wewenang, terus Yes. juga ya kos buat Iya, biaya jadi tinggi. gaji. Karena kan gajinya pasti lebih tinggi tuh direktur pendidikan. SDM-nya lebih tinggi. Kepala sekolah digaji kecil. Wah, ini kacau banget. Ini Karena terjadi itu loh, saya Pak. tidak bisa berkata apa-apa. Itu terjadi loh. Faktanya seperti itu di lapangan. Kalau kita mau baca contoh-contoh sekolah, ada kita tahu lah. Tapi kan kita nggak bisa sebut sekolah tersebut. Tapi contohnya ada nyata di dunia nyata nih kita bicara, nggak omon-omon gitu loh. Jadi sebagai penutup menurut saya ya, kepala sekolah tuh memang otoritas paling tinggi ya kan. Jadi sehingga Manajerial lah dia yang memegang dia semua semua untuk kuasanya mengatur ya. dari keuangan, operasional sekolah, manajeral guru Top tadi, leader. pokoknya leadernya kepala sekolah. Ibarat kata direktur utama di perusahaan, kepala sekolah bukan direktur pendidikan. Jadi jangan sama-sama mentang-mentang namanya direktur, dia jadi punya kuasa. Ya enggak. Kita lihat dong peraturan perundang-undangannya, ya kan? Berani nggak lihat peraturan perundang-undangan? Jangan-jangan. Saya selalu bilang ya ke teman-teman atau sohib UASA nih, saya bilang apa? Jangan-jangan yayasan ini nggak pernah baca, SDM nggak pernah baca peraturan perundang-undangan, sehingga timbullah hal-hal seperti ini. Dan bagi dia mungkin itu baik gitu ya. Iya, rusak jadinya marwah pendidikan semua. Marwah kepala sekolah rusak. Efek apa? Efek adanya direktur pendidikan. Efek apa? Adanya HRD di sekolah. Kira-kira seperti itu Pak Hendra, sederhananya. Wah, Masya Allah ilmu yang sangat bermanfaat sekali nih Sohib Asa. Jadi kalau Sohib Asa ada yang mau buka lembaga sekolah lembaga pendidikan, bisa dicontoh untuk jabatan-jabatan struktural yang ada di lembaga sekolah tuh idealnya seperti apa ya. Udah kita ngikutin aja yang ada di undang-undang yang udah diatur oleh pemerintah saat ini. Peraturannya lengkap kok. Lengkap, bisa Detail. dicek. Betul. Oke, thank you Pak Galih untuk Sama-sama. waktunya. Bisa ngobrol-ngobrol bincang-bincang santai di Iya, sambil minum-minum kesehatan ya. Siap. Sampai bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. OSN, obrolan seputar edukasi.